Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran sejarah peminatan tentang bahasan materi yakni kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Nusantara. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kemudian kita juga telah mempelajari materi tentang kerajaan-kerajaan maritim Nusantara masa Hindu-Buddha. Dan kali ini, di pertemuan kali ini, bahasan materi kita adalah warisan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha dalam kehidupan masa kini. Perlu kita ketahui bahwasannya di masa kini kita masih dapat menemukan warisan-warisan peninggalan dari kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha, terutama yaitu warisan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Warisan-warisan tersebut bisa berupa arsitektur bangunan seperti candi ataupun bangunan-bangunan lainnya, ataupun juga karya sastra dan juga semboyan pemikiran yang dapat menginspirasi generasi-generasi bangsa di masa kini. Candi dan bangunan peribadatan yang sangat monumental masih dapat kita saksikan sampai hari ini. Selain untuk memahami kerumitan, keunikan, dan kemegahan arsitektur kuno, bangunan-bangunan ini menjadi aset bagi kegiatan pariwisata di Indonesia. Relief-relief candi dan bentuk arca yang berpegang pada ikonografi India membuktikan adanya hubungan kebudayaan dengan negara tersebut. Dalam kehidupan sosial, kita masih menemukan adanya stratifikasi sosial masyarakat dalam bentuk kasta, terutama pada masyarakat Bali yang sampai sekarang secara khusus masih mendapat pengaruh besar dari Majapahit, dan masyarakat Bali menganggap mereka adalah penerus kerajaan Majapahit. Kehidupan bertoleransi atas keyakinan yang berbeda telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat di kerajaan-kerajaan seperti Mataram kuno, Singasari, dan Majapahit, hingga berkembang aliran baru seperti Tantrayana pada masa Singasari. Sampai saat ini, kejayaan Majapahit di masa lalu masih menjadi sumber inspirasi bagi Indonesia sampai sekarang. Para penggerak nasionalisme Indonesia, terutama mereka yang terlibat dalam gerakan kebangkitan nasional pada abad 20, selalu merujuk pada Majapahit dan Sriwijaya sebagai contoh yang gemilang tentang masa lalu Indonesia. Wilayah Majapahit juga dijadikan acuan untuk menyebut batas politik negara Republik Indonesia. Pada masa Majapahit sampai Indonesia modern, wilayahnya sudah lebih luas, tetapi secara politik kekuasaan negaranya masih berpusat di Pulau Jawa. Warisan kerajaan Majapahit yang lain, seperti warisan kerajaan Majapahit yang terkenal, adalah semboyan nasional tentang persatuan dan kesatuan bangsa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berasal dari Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular yang menggambarkan tentang keberagaman Indonesia dalam budaya, suku bangsa, kepercayaan, dan agama. Warisan kebudayaan lainnya seperti dalam bidang arsitektur, bentuk bangunan pendopo dari beberapa bangunan yang tergambar dalam kitab Nagara Kertagama telah menginspirasi berbagai bentuk arsitektur bangunan keraton Jawa serta bangunan pura dan rumah-rumah di Bali pada masa kini. Bangunan tersebut merupakan penyempurnaan teknik pembuatan bangunan dengan struktur yang menggunakan batu bata merah. Peninggalan karya sastra besar seperti Pararaton, Nagara Kertagama, dan sejumlah kakawin telah menjadi acuan yang sangat penting terhadap keberadaan sumber-sumber sejarah untuk lebih mengenali kehidupan masa lalu bangsa Indonesia. Itulah beberapa daripada warisan peninggalan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha, terutama kerajaan-kerajaan Majapahit dan Sriwijaya
yang masih dapat kita saksikan di masa kini, baik itu dalam bentuk arsitektur bangunan maupun karya sastra ataupun dalam bentuk semboyan pemikiran yang dapat menginspirasi bagi tokoh bangsa pendiri bangsa Indonesia maupun pada generasi-generasi selanjutnya, yaitu generasi-generasi di masa kini. Sekian pertemuan sejarah peminatan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalam.